Pernah kepikiran gak sih gimana caranya proyek-proyek super besar itu besar kelar? Jawabannya tuh seringkali bukan cuma soal tim internal yang hebat, tapi juga tentang seni memilih dan bekerja sama dengan mitra dari luar. Nah, inilah yang kita sebut manajemen pengadaan proyek. Sebuah keahlian yang penting banget untuk mendapatkan barang dan jasa dengan cara yang paling cerdas dan strategis. Jawabannya sering banget, ada di satu kata, pengadaan. Banyak loh perusahaan raksasa yang justru nggak ngerjain semuanya sendiri, mereka sadar ada pihak luar yang punya keahlian lebih spesifik. Nah, kemampuan untuk mengelola hubungan dengan pihak luar inilah yang jadi kunci sukses mereka. Mau contoh yang paling gampang kita temui? Dukungan IT. Mungkin Anda pernah kan nelpon customer service sebuah produk, yang jawab ternyata orang dari negara lain. Nah, itu tuh wujud nyata dari strategi pengadaan yang kita kenal sebagai outsourcing. Atau yang lebih simpel lagi, coba deh lihat layanan kebersihan di gedung-gedung kantor. Kenapa mereka nggak rekrut tim sendiri? Jawabannya, karena jauh lebih efisien kalau pakai pihak ketiga. Jadi mereka bisa fokus ke bisnis utama mereka, sementara urusan bersih-bersih diserahin ke ahlinya. Bahkan tugas sepenting pembukuan atau akuntansi pun sekarang banyak yang diserahkan ke pihak luar. Ini bukti kalau pengadaan itu bukan lagi cuma soal hal-hal sepele, tapi udah jadi bagian inti dari strategi bisnis modern. Tapi disinilah letak dilemanya. Waktu kita melakukan outsourcing, artinya kita menyerahkan sebagian kendali ke pihak lain. Kita jadi bergantung sama orang-orang yang bukan bagian dari tim inti kita. Tentu, ini ada resikonya. Tapi di sisi lain, keuntungannya bisa gede banget. Terus, kenapa banyak perusahaan mau ambil resiko itu? Ya karena alasannya sangat strategis. Mereka bisa dapat akses ke keahlian khusus yang mungkin mereka nggak punya, bisa menekan biaya, dan yang paling penting, mereka jadi bisa lebih fokus ke bisnis inti mereka, hal yang bikin mereka beda dan bernilai. Jadi gimana dong caranya kita mengelola resiko ini sambil tetap dapat keuntungannya secara maksimal? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang sistematis, namanya manajemen pengadaan proyek. Anggap aja ini semacam resep rahasia untuk mengubah untung-untungan atau outsourcing jadi sebuah strategi yang terukur dan terkendali. Proses ini punya 4 tahap utama yang bakal kita bedah satu persatu. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan. Penting banget buat diingat, kalau sampai ada satu tahap aja yang kelewat, akibatnya bisa fatal. Jadi anggap ini sebagai peta jalan kita, buat mastiin setiap rupiah yang kita keluarin itu hasilnya maksimal. Oke, mari kita mulai dari yang pertama dan mungkin yang paling krusial, perencanaan. Ya, sama seperti di semua aspek proyek, perencanaan yang matang itu fondasi dari segalanya. Gagal merencanakan di tahap ini bisa-bisa berantakan semua nanti. Titik awalnya tuh satu pertanyaan krusial, membuat atau membeli. Mendingan kita kerjain sendiri atau lebih masuk akal kalau kita serahin ke pihak luar? Kalau buat sendiri, ya kita punya kontrol penuh, itu jelas. Tapi kalau beli, seringnya kita bisa gerak lebih cepat dan biayanya lebih hemat. Nah, yang menarik keputusan ini tuh bukan soal kira-kira atau feeling aja. Kita bisa hitung loh, ada titik di mana biaya sewa harian itu bakal jadi lebih mahal daripada kita beli barangnya. Tugu seorang manajer proyek itu yang menemukan titik impas itu. Kapan keputusan membeli jadi lebih ekonomis daripada membuat atau menyewa. Setelah kita mutusin buat membeli, kita masuk ke dunia kontrak. Kontrak itu ibarat jantungnya proses pengadaan. Ini bukan sekedar dokumen biasa, tapi sebuah perjanjian hukum yang mengikat. Tujuannya simpel, memperjelas tanggung jawab dan melindungi kedua belah pihak, baik kita sebagai pembeli maupun mereka sebagai penjual. Tapi nggak semua kontrak itu sama. Ada 3 jenis utama yang wajib kita tahu. Pertama, fixed price atau harga tetap. Ini cocok kalau kita tahu persis apa yang kita mau. Kedua, cost reimbursable atau biaya ditambah. Ini dipakai kalau proyeknya masih abu-abu. Dan ketiga, time and material. Biasanya buat bayar jasa konsultan atau tenaga ahli per jam. Nah, dari sudut pandang kita sebagai pembeli, tingkat resikonya ini beda-beda banget. Kontrak cost reimbursable punya resiko paling tinggi, karena ya biayanya bisa membengkak tanpa kita duga. Sebaliknya, fixed price itu bikin kita tidur nyenyak, karena angkanya sudah pasti dari awal. Inilah kenapa kejelasan di tahap perencanaan itu jadi krusial banget. Terus gimana caranya biar jelas dari awal? Nah, kita butuh dokumen sakti yang namanya pernyataan kerja atau Statement of Work, biasa disingkat SOW. Anggap aja SOW ini kayak buku panduan super rinci buat vendor. Isinya ngejelasin semua yang perlu mereka tahu dan perlu mereka kerjakan. So, yang bagus itu bakal merinci segalanya.
Apa aja yang harus dikerjain, di mana lokasinya, sampai kapan, dan apa aja hasil yang kita harapkan. Tapi dari semua itu ada satu yang paling penting, kriteria penerimaan. Ini adalah definisi kita tentang apa artinya selesai dan bagus. Tanpa ini, kita sama aja membuka pintu buat perdebatan yang gak ada habisnya. Oke, setelah semua cetak birunya siap, sekarang waktunya kita masuk ke tahap eksekusi. Disinilah kita benar-benar memilih mitra, tanda tangan kontrak, mengawasi pekerjaan mereka, dan pada akhirnya menyelesaikan semua urusan saat proyeknya sudah berakhir. Prosesnya itu berjalan secara logis kok. Kita mulai dengan ngirim request for proposal atau RFP untuk mengundang penawaran. Terus, kita evaluasi semua penawaran yang masuk secara objektif berdasarkan kriteria yang udah kita bikin sebelumnya. Begitu kita pilih vendor terbaik, langkah terakhir ya tinggal tanda tangan kontrak. Sekarang, ini aturan emas yang nggak bisa ditawar-tawar. Dalam setiap proyek, perubahan itu hampir pasti terjadi. Tapi ingat, setiap perubahan, sekecil apapun itu, harus tercatat secara tertulis. Janji lisan atau kesepakatan lewat telepon itu nggak punya kekuatan hukum, dan bisa jadi sumber bencana di kemudian hari. Semuanya harus hitam di atas putih. Jadi, setelah kita bahas semua proses ini, apa sih poin utamanya? Manajemen pengadaan itu bukan sekedar urusan administrasi atau cari harga termurah, bukan. Kalau dilakukan dengan benar, ini tuh alat strategis yang sangat kuat. Ini adalah cara kita mengelola resiko, memastikan kualitas, dan pada akhirnya jadi mesin pendorong kesuksesan proyek kita. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda. Dapetin kontrak yang sempurna itu baru permulaan. Kesuksesan jangka panjang itu nggak ditentukan oleh selembar kertas, tapi oleh kualitas hubungan yang Anda bangun dengan mitra Anda. Jadi, pertanyaannya bukan cuma apa yang kita beli, tapi bagaimana kita membangun kemitraan yang sejati, bukan sekedar transaksi. Coba deh pikirkan itu.